saya minta dengan sungguh-sungguh kepada semua partai politik, hentikan wacana Presiden 3 periode, hentikan wacana amandemen pasal 7 Undang-Undang 45. Itu mesti dia katakan dengan gamblang. Kalau tidak, rakyat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi sebanyak 3 kali itu. Artinya paling meleset kalau Pak Jokowi tidak menjadi presiden 3 periode, maka dia akan menjadi kingmaker untuk menentukan calon presiden yang akan datang. Jangan kemunculan gerakan ini diperluas sehingga terjadi pembelahan politik lagi yang mengakibatkan bangsa ini terbelah. Kalau Jokowi Prabowo maju, pasti mereka akan menghadapi kotak kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti ya isu yang berhembus lagi untuk kesekian kalinya ya. Kalau sebelumnya samar-samar berhembus gitu, sekarang ini sudah agak lebih kencang ya. Apalagi kalau tidak isu jabatan presiden 3 periode. Ini semakin kencang begitu ya ketika kemarin ini ada pengamat politik sekaligus ini ya direktur Indobarometer yang membentuk komunitas ya untuk mendukung gerakan Presiden Jokowi 3 periode menjadi Jokpro ya. Jokowi dan Prabowo 2024. Nah, syukurannya sudah dilakukan kemarin. Tentunya ini menuai kontroversi lagi karena bukan pertama kali saja isu ini diangkat ya. Kita ingat akhir 2019 sebenarnya ya. Akhir 2020 ya, mau masuk itu sudah dibahas tentang isu ini ya. Sudah mengemuka isu ini. Kemudian muncul lagi pada bulan Maret ketika Amin Rais mengangkat isu ini, mengatakan bahwa memang ada rencana untuk mengubah UUD 45 melalui sidang istimewa MPR. Dan sekarang ini muncul lagi ya, meskipun Presiden Jokowi sudah beberapa kali ini ya menyatakan saya tidak ada niat begitu ya untuk menjadi presiden lagi, sudah cukup begitu ya katanya. Kemudian kalau kemarin jubirnya Fadlur Rahman juga mengatakan presiden tetap tegak lurus terhadap konstitusi gitu, atau UUD 45 yang membatasi jabatan presiden 2 periode. Tapi bagaimana jika konstitusinya yang diganti atau diamandemen begitu ya? Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber sudah berkumpul semua ini. Ada Profesor Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik, juga anggota Komisi Konstitusi MPR tahun 2004. Jadi ini relevan ini bicara soal 3 periode ini ya Prof. Cipta. Halo Prof. Ya, karena ini juga kuncinya di sidang istimewa MPR nanti. Ya, selanjutnya ada juga ini jurnalis senior ini, Ilham Bintang. Halo. Halo, selamat siang Mbak Rama. Ya. Dan ada juga ini dosen pascasarjana, dosen politik ya, pascasarjana Universitas Indonesia, juga Sekolah Kajian Strategi dan Global UI begitu ya, Pak Mulyadi. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini soal 3 periode ini, saya ingin ke Profesor Cipta dulu. Mungkin dilihat dari gaya komunikasinya dulu deh Prof. Cipta. Karena kan memang sudah tegas ini berkali-kali, bukan sekali ini Presiden menyatakan, membantah ya bahwa akan maju 3 periode. Bahkan mengatakan orang yang mengusung wacana ini adalah orang yang menampar mukanya, mencari muka begitu, atau menjerumuskan Jokowi sendiri begitu. Itu kata Jokowi, mengatakan bahwa udah benar ya. Tapi kita kan punya pengalaman ya, meskipun sudah dinyatakan tidak ada niat begitu ya, tapi kadang-kadang ada bakat ini ya. Karena kita ingat pada ketika Pilgub dulu ya, ketika masih menjabat gubernur, sudah menyatakan tidak berminat begitu ya, ingin menjadi presiden, tapi nyatanya jadi presiden juga begitu kan. Nah, apakah ini membuat publik jadi meragukan lagi statement kali ini, Profesor Cipta? Izinkan saya, Pak Rahma, saya bicara sebentar
mengenai masalah UUD 45. Sebentar. Jadi waktu itu teman baik saya, Pak Amin Rais, itu Pak Amin Rais yang pertama kali mau mendobrak jabatan presiden bisa dipilih lagi, menyangkut pasal 7. Amin mengatakan jabatan presiden harus dikunci 2 periode. Jangan cukup 2 periode saja. Hampir mau ditangkap sama rezim Pak Harto waktu itu ya. Nah, saya masuk di MPR, diangkat anggota konstitusi. Kita bicara, kunci reformasi adalah pasal 7 itu. Bahwa presiden jabatannya 2 kali, setelah itu bisa dipilih kembali, tapi hanya sekali, kira-kira begitu. Nah, itu kuncinya sebetulnya. Sebab kalau itu nggak dikunci, itu bisa nyeleweng, bisa seumur hidup, seperti nyaris dengan Pak Harto. Nah, makanya pada waktu Kudori menggulirkan ide presiden 3 periode, saya geleng-geleng kepala. Saya mengatakan Kudori ini nggak ngerti soal hukum tata negara, soal Undang-Undang 45, dia nggak ngerti. Lalu saya bertanya-tanya sama teman-teman saya, Kudori ini mau apa sebetulnya? Ya, nah itu nanti kita bahas dengan teman-teman ya, dengan Pak Ilham, dengan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana komunikasi politik Jokowi? Ya. Tahun 2012, saya masih di Pelita Harapan. James Riyadi membuat UPH Festival, ya, Gubernur DKI 2012. Saya diminta sama James Riyadi sebagai moderator. Siap, saya bilang. Sebelum acara dimulai, saya sempat 4 mata dengan Jokowi. Pak Jokowi, di luar sudah santer ini. Anda mau maju jadi presiden? Tidak, Prof. Tidak. Tugas saya terlalu banyak di DKI dan masih banyak sekali bla 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 bla. Saya bilang oke lah ya. Saya masih penasaran. Waktu acara dibuka, di tengah-tengah saya potong acara itu. Saya katakan Pak Jokowi katanya mau jadi capres ya. Pada heboh semuanya. Ini nggak ada skenario. Ini inisiatif saya. Saya dijewer sama bos James Riyadi. Kenapa kamu? Ya, saya bilang saya penasaran. Jawaban Jokowi sama. Tidak. Saya tidak pernah berpikir tugas saya adalah membereskan masalah Jakarta kemacetan bla bla bla. Tapi akhirnya sama-sama kita sudah tahu kan. Ya. Jadi salah satu karakteristik komunikasi politik Jokowi adalah seringkali tidak konsisten antara ucapan dan behavior, perilaku. Sering kali ya. Di buku saya juga saya cantumkan sering sekali. Nah, saya mengatakan menurut teori pemimpin, apalagi pemimpin negara harus konsisten. Kalau sudah A yang ngomong A, tindakan A. Ya seperti Pak Harto misalnya itu, sangat konsisten. Nah, jadi kalau para mengatakan sama saya, ini betul apa enggak, sudah 3 kali, saya tidak percaya. Apalagi Fajrul yang ngomong. Saya berkali-kali mengatakan Fajrul Rahman itu tidak pantas sebagai jubir. Dia sudah dicopot sebagai jubir, tapi dia tetap staf khusus presiden. Dia bukan jubir, dia seperti apa ya, ngomongin ngelantur mulu ya gitu. Itu saya pernah 2 kali, Bung Ilham, saya katakan copot Fajrul sebagai jubir presiden, tidak pantas dia. Sekarang staf khusus bidang komunikasi. Iya, jadi dia kadang-kadang juga atas nama. Waktu itu sudah resmi ya diumumkan jubir presiden 3, hanya 3 yang boleh ngomong atas nama istana, atas nama Presiden Jokowi. 1 Pratikno, kedua Seka Pramono Anung, ketiga adalah Muldoko 3 gitu ya. Nah, jadi bagi saya masih misterius. Ya, masa Fajrul mengatakan Jokowi tegak lurus, persis seperti yang dikatakan Mbak Rahma. Oke, tegak lurus. Tapi kalau Undang-Undang 45 pasal 7 diubah, dia tegak lurus. Ya, saya tidak mau. Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan boleh 3 periode. Ya, kalau para rakyat Indonesia mendukung saya, kenapa jadi enggak? Ya, ini tipe-tipe pemimpin yang pelin-pelan sekali. Ini kita dejavu ya. Kecuali rakyat menghendaki. Itu dulu terkenal sekali itu kalimat itu. Tapi
Tapi ini Pak Cipta, karena kan tadi dikatakan ini kalau gaya komunikasi Jokowi ini tidak konsisten antara perkataan dengan tindakan begitu ya. Nah itu kalau ilmu komunikasi ini bisa diartikan itu bohong dong artinya. Iya, bohong yang terendam gitu loh, bohong nggak terang-terang gitu loh ya. Misalnya saya menuduh siapa gitu loh ya, bohong yang terendam istilahnya begitu gitu ya. Nah, memang unik ya. Jokowi komunikasinya tidak baik, kadang-kadang juga bingung gitu. Kok makin populer? Ini gara-gara teman-teman Bung Ilham ini yang tukang survei makin populer. Saya katakan kenapa begitu? Karena demokrasi Indonesia sekarang ini SAKIT, sakit demokrasi kita ini. Apapun bisa dibikin. Amandemen Undang-Undang 45 bisa dibikin gampang sekali. Kalau misalnya PDIP dan Gerindra bergabung, apapun bisa dilakukan, ya. Jadi ada kesan sombong. Inilah demokrasi kita. Kenyataannya begitu. Kita prihatin. Tapi saya katakan teman-teman, tunggu dulu. Tuhan ini maha kuasa. Tuhan ini tidak buta, ya, tidak tuli. Apa Tuhan diam terus? Ya. Saya tidak percaya itu. Tangan-tangan Tuhan akan bergerak pada saatnya nanti. Kalau pemimpin kita ini bergerak gila. Tidak, Tuhan ini luar biasa sekali. Kita harus hakul yakin itu. Itu dari saya. Tapi kita harus yakin juga ya. Memang Tuhan akan selalu melindungi, insya Allah begitu ya. Tapi akan ada tangan Tuhan seperti kata Profesor Cipta. Tapi ada juga yang mengatakan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau nggak bangsa itu sendiri yang merubah. Jadi kalau kitanya diam aja, jangan-jangan ya kejadian juga gitu ya. Jadi saya percaya. Ya. Kan begini, nih Pak Rahmat saya tambahkan. Ini teori, tanda kutip, teori Kudori begini. Saudara nggak sadar ya, Ilham Bintang nggak tahu ya, waktu pemilihan umum 2019, kita nyaris pecah dua Indonesia Raya ini. Indonesia Barat, Indonesia Timur. Hampir pecah. Menurut prediksi Kudori, 2024 akan terjadi rusuh, akan terjadi lebih hebat lagi dari 2019. Oleh karena itu, saya berpendapat kita harus mencegah kerusuhan dan perpecahan RI pada 2024. Cegahnya bagaimana? Yaitu, ya, Jokowi harus 3 periode, Jokowi Prabowo. Kalau Jokowi Prabowo maju, pasti mereka akan menghadapi kotak kosong. Itu teorinya, Pak Rahma. Ya, baik. Ini menarik ini, saya ke Bang Ilham ya. Karena kan dikatakan tadi tuh teorinya ini ya, Jokowi 3 periode saja digabung dengan Prabowo sehingga tidak ada polarisasi. Karena kan kita tahu ya ada cebong dan kampret ini sudah begitu menguat. Nah ini nanti akan tidak ada, akan bersatu begitu dan akan menghadapi kotak kosong begitu. Nah apa sekalian aja nggak usah pemilu kali ya, jadi nggak ada polarisasi lagi. Baik, silakan ini Bang Ilham. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Saya ini bukan pengamat politik, bukan juga akademisi pakar komunikasi seperti Profesor Cipta Lesmana, tapi saya sebagai wartawan. Jadi wartawan itu kan kerjaannya ya mencatat dan membuat jurnal. Ya Pak Prof ya, gitu teorinya ya. Nah, dari data-data yang saya miliki, memang Indonesia ini menyedihkan. Jadi 2024, Anda catat saja, Rahma boleh catat. Itu orang yang boleh mengajukan calon presiden itu adalah partai politik yang memiliki parliament threshold di atas 20%. Iya. Itu di Indonesia cuma ada 1. Lalu kemudian partai-partai lain, Golkar, itu belum punya tiket resmi juga. Belum punya tiket, Pak. Iya. Baru 3/4 lah. Sedangkan dulu Abu Rizal Bakri tahun 2019 punya tiket bisa terhempas gitu kan. Lalu kemudian partai-partai lain. Jadi baru ada PDIP. Nah, kalau itu terjadi, Bapak perhatikan sekarang Pak Prof. Rahma. Sekarang orang lagi bikin soundbite bahwa yang paling berkuasa nanti pada Pilpres ini, kingmaker itu adalah Jokowi. Karena Jokowi lah yang bisa mempersatukan semua partai ini. Koalisi partai di parlemen. Ya Pak, ya. Nah, artinya apa? Artinya paling meleset kalau Pak Jokowi tidak menjadi presiden 3 periode, maka dia akan menjadi kingmaker
untuk menentukan calon presiden yang akan datang. Ya. Betul gitu teorinya seperti itu kan, karena Ya. dia menguasai semua partai itu, yang partai yang punya tiket maupun para tiket dan 3/4 tiket. Nah saya kemarin tuh penulis Prof. Ya. Was hati-hati soundbite presiden 3 periode. Karena itu akan ada teori yang mengatakan 30 kali you sebutkan sebuah jargon, maka itu akan menempel dan itu yang jadi gitu. Ya. Itu yang jadi. Ingat waktu pertama kali Pak Jokowi masuk di Jakarta. Sebenarnya kan beliau tidak punya kelengkapan apa-apa, tidak punya kelengkapan secara skill ya. Skill itu nggak ada untuk jadi gubernur. Tapi didengungkan terus tentang kejujuran, tentang humble, dan dia sangat respon kepada publik, masuk gorong-gorong. Itu jadi soundbite yang luar biasa. Ya, Prof. Itu soundbite itu. Bagaimana ditanamkan mencengkeram ke publik itu. Dia antitesa Jokowi. Antitesa Jokowi, antitesanya SBY misalnya gitu. Jadi itu semua soundbite. Oke dulu. Kita pemerintahan militer katakanlah, background militer, ini sipil murni, itu soundbite. Sehingga kan survei dengan mudah itu mendapatkan angka-angka itu. Apalagi kalau kemudian metodologinya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah didesain. Ya. Kita ngerti karena kita juga wartawan kan, kita tahu bertanya bagaimana mendapatkan jawaban apa gitu. Nah itu yang saya ingat Prof, supaya hati-hati soundbite itu. PDIP memang ahlinya soundbite di Indonesia. Catatan saya dulu dia bikin soundbite moncong putih untuk beri branding itu partainya, ingat Prof. Lalu kemudian metal yang sangat terkenal dulu sampai pawainya itu memerahkan Jakarta gitu. Pada waktu 2004 kalau nggak salah, 2004 sebelum itu gitu. Nah, soundbite ini jangan sampai menjadi kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Itu yang kita mau cegah. Ya, Kodori mencoba masuk di situ, masuk ke wilayah itu. Nah, saya kemudian kebetulan waktu menulis itu, Prof, saya ingat ada menempel di kepala saya tentang fenomena korin. Ya. Ya, korin itu. Baca ya. Ya. Baca ya, saya itu kan ikut kuliah kajian subuh itu, saya ngerti bahwa memang dari dulu kita ada nama yin dan yang gitu. Ada unsur buruk dan unsur baik. Nah, di dalam tubuh manusia yang umat muslim percaya, itu ada namanya korin. Korin itu ada di dalam tubuh kita, hidup bersama kita sejak lahir dan sejak sampai kita mati. Ada dua korin itu. Korin itu adalah jin yang tertua, Prof. Itu rajanya jin. Dan itu ada melekat sama kita. Oleh karena Tuhan Maha Pencipta diciptakan juga lah korin yang sisi malaikatnya baiknya. Tapi sejauh yang kita lihat dalam perkembangan 2014 sejak Pilpres itu sampai sekarang, saya melihat korin itu termanifestasi dari keterbelahan bangsa kita. Yang korin malaikat dan korin jin itu. Ya, Prof ya. Katakanlah ada di cebong dan kampret, tapi saya nggak berani mengatakan apakah yang di kampret itu jin. Benar apa? Jadi cebong nggak tahu saya. Pokoknya dua itu adalah representasi dua kubu gitu ya. Dua korin jahat sama korin ini. Nah, itu terjadi kenapa? Karena kita memelihara soundbite itu. Kita terus, dan itu di pemerintah seperti nggak sadar, aku Pancasila. Loh, kau bikin korin baru dong, itu berarti yang di luar itu bukan Pancasila. Baik. Itu Mbak Rahma. Jadi saya merekonstruksi kejadian-kejadian yang ada, lalu masuk pada persoalan, apakah Pak Jokowi itu akan menyetujui atau mau, atau bahkan sebenarnya dia yang mengusulkan itu untuk periode 3 periode gitu. Ya, sebab begini, manusia itu kalau dikasih kekuasaan tidak akan dilepas. Kata George Washington, kalau kamu mau lihat orang berubah, kasihlah dia kekuasaan. Nah, ketika dia berkuasa itulah maka muncullah orang bilang mau-maunya gitu. Nah, periode ketiga, saya lagi mencari juga yang mana korin mana yang ada menempel sama Kodari ya. Apakah korinnya Kodari yang keluar dari tubuhnya mempengaruhi orang-orang itu semua, termasuk Jokpro atau yang lain lagi tuh.
Atau masing-masing memang pada tokoh-tokoh kita yang pengen jadi presiden ini memang dikuasai oleh korin-korin itu. Kenapa dikuasai oleh korin-korin itu? Karena saya lihat hampir nggak punya empati, Prof. Tidak punya empati, tidak punya kepekaan terhadap krisis yang terjadi, yang menimpa seluruh rakyat Indonesia gitu. Sampai hari ini Anda tahu, saya kehilangan 2 lagi teman, sahabat Bapak pagi tadi ini nih. Seluruh rumah sakit itu tidak ada yang buka. Semua penuh. Tempat lain yang dibikin rumah sakit pun juga penuh dan tidak ada lagi obat, tidak ada lagi segala macam-macam ini. Kok tega-teganya masih tampil di publik bicara tentang 2024? Ya, Prof. Ya. Jadi apa namanya? Tidak, istilahnya Pak Rosian itu beyond health. Tidak ketulungan ini, sudah tidak ketulungan, udah parah betul kita ini. Nah, ada sanggahan dari Pak Jrul. Juga dari Presiden, berkali-kali saya juga dengar bahwa tidak akan mau, Pak Jrul bilang berdiri lurus dengan konstitusi. Presiden mengatakan saya tidak akan mengkhianati reformasi. Tapi sebagai wartawan saya juga punya data jejak digital, pernyataan sama waktu Gubernur DKI. Yang tadi Prof juga udah singgung gitu. Lalu kemudian saya mengatakan bahwa memang nggak masuk akal, memang keterlaluan kalau Pak Jokowi merespon baik, menyambut baik, atau menyambut gembira pro Jokowi Prabowo itu untuk periode 2024. Kenapa? Kalau dia katakan iya, memang nggak mungkin, karena itu kan melanggar konstitusi. Yang kedua, presidennya tentu menjaga juga dong perasaannya rakyat yang sekarang dikepung oleh COVID, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan yang ketiga, tentu Pak Jokowi juga memperhitungkan tentang beberapa orang-orangnya beliau, anak buahnya lah di kabinet ini yang sudah siap-siap berlaga untuk jadi calon presiden dalam kompetisi, ya kan? Tetapi semua itu tidak memastikan bahwa Jokowi tidak mau, karena belum pernah dikatakan oleh Pak Jrul ngabalin maupun Pak Jokowi sendiri secara tegas dan eksplisit bahwa pertama, saya tidak akan mengizinkan kalau memang dia punya otoritas untuk itu, untuk dibahas itu perubahan amandemen Undang-Undang 45 gitu, khususnya dalam pembagian masa jabatan presiden. Tidak pernah saya dengar. Kemarin ada teman yang ngirimin saya pernyataan terakhir Pak Jokowi di depan wartawan di Istana 15 Maret. Saya dikirimin, rupanya dia merespon tulisan saya dari wartawan senior juga, Prof. Jangan sebut namanya, saya nggak enak. Itu Jokowi mengatakan bahwa saya kesel itu. Nanti Rahma boleh saya kirimin, buat aja videonya. Saya kesel itu karena orang kok kita mau amandemen Undang-Undang 45 tapi melebar kemana-mana. Ada yang minta 8 tahun disebut, ada yang 7 tahun, ada yang 3 kali segala macam ini. Itu enggak. Aduh, saya lebih baik janganlah, urusan aja yang lain, kan masih banyak urusan yang lain. Saya mau bertanya Profesor sebagai ahli komunikasi, itu menjawab nggak pertanyaan saya itu? Tidak menjawab. Itu cuma ngegerendeng, Pak. Menurut orang Betawi, cuma ngegerendeng, tapi tidak ada yang bisa dipegang di situ. Nah, artinya saya mengatakan kita baru boleh lega kalau katakanlah dia sendiri menyatakan di depan partai politiknya, di depan pidato resmi, bukan kepada wartawan. Substansi dari apakah dia pengen presiden ketiga atau tidak. Kalau tidak, dia menghentikan itu semua relawannya. Karena itu saya menulisnya satu habitat itu, yang menentang dan mengusulkan satu habitat, satu generik yang bisa dikomando oleh presiden, oleh Pak Jokowi untuk menghentikan itu. Kenapa? Saya baru baca juga nih, Prof. Beberapa media mengumumkan beberapa unsur masyarakat meminta Kodari ditangkap. Saya baca juga itu ya. Ya, karena Kodari ini ya seperti bilang, dia kayak Mama Loren gitu. Ada dulu peramal namanya Mama Loren. Dia seenaknya ngomong, padahal dia kan seorang intelektual, kalau nggak salah sudah doktor juga. Ya seenaknya bicara gitu, masuk ke ruang-ruang publik yang terus terang memang mengganggu publik. Nah, dalam tulisan saya tegas mengatakan, mungkin korinnya Kodari ini yang keluar nih, yang mempengaruhi banyak orang, korin jahat. Mudah-mudahan sih tidak. Tapi memang fitrahnya manusia seperti itu, ada 2 korin itu, Rama, yang selalu berlawanan. Dan contoh paling konkret, saya pernah dikirimin video oleh seseorang
itu seorang pejabat tinggi negara itu judulnya berperan dengan dirinya sendiri. Sebentar bilang iya, dia bilang ini enggak. Yang bantah. Jadi itu korin itu. Ya, dalam konsep orang beragama gitu. Karena saya tidak bisa banyak ngomong, saya cuma mencatat dan sebagai wartawan khususnya kan membuat jurnal. Nah, jurnal saya seperti itu tulisan kemarin. Baik, terima kasih, menarik ini. Pak Rama, maaf Pak Rama, Ya. izinkan saya 1 menit aja. Saya tambahkan apa yang dikatakan oleh Bung Ilham. 1 menit sebelum teman kita Pak Mulyadi bicara gitu ya. Nah, kalau memang katanya Jokowi sudah 3 kali membantah nggak langsung. Kalau memang Pak Jokowi betul-betul tidak berminat 3 periode, dia harus bicara, ditampil di luar, di publik, 2 poin dengan tegas sekali. Kalau perlu minta advies kepada Profesor Cipta Lesmana, bagaimana dengan tegas sekali. 1, saya tidak pernah mau menjabat presiden 3 periode. 2, dengan ini saya minta dengan sungguh-sungguh kepada semua partai politik, hentikan wacana presiden 3 periode, hentikan wacana amandemen pasal 7 Undang-Undang 45. Itu mesti dia katakan dengan gamblang. Kalau tidak, rakyat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi sebanyak 3 kali itu. Titik, Pak Rahma. Iya, saya ini menarik. Saya ke ini kalau soal Jin Korin itu Bang Ilham, jangan-jangan ini semua kalau kita lihat, kalau kelihatan tuh di gedung DPR, di pejabat dan lainnya penuh dong Jin Korin semuanya. Tadi ada yang teman saya yang ngirim WhatsApp, Bang Ilham kalau ketemu Kodori jangan lupa baca zikir yang banyak. Ya, saya ke Pak Mulyadi ya, karena kalau soal tadi itu dengan tegas mengatakan hentikan wacana 3 periode ini sebenarnya sudah disampaikan juga itu Prof Cipta. Jokowi juga mengatakan hentikan, sudah bicara yang lain saja, jangan bicara itu begitu ya. Apalagi soal ini Pak Mulyadi 3 periode, saya tidak berminat 3 periode. Tapi skenario yang terjadi bukan hanya 3 periode kan yang dibahas. Saya baca kalau tidak salah di majalah Tempo dan majalah di media ya lainnya bahwa ada berbagai skenario begitu ya. Antara lain diperpanjang masa jabatannya ini. Jadi bukan 3 periode, jadi bukannya 5 tahun ditambah lagi. Tapi seperti kata Profesor Cipta tadi sebelum kita siaran ya, ada seperti di Korea dan di Manila ya Prof? Iya. Pernah ditambah gitu masa jabatan. 6 tahun masa jabatan. Ditambah. Nah ini berarti ya memang 3 periode, tidak 3 periode tapi ditambah tetap begitu. Kalau yang bagus sih Rama usulkan kayak Amerika aja. Jadi 2 periode aja. Jadi kan periode kemarin kan 5 tahun. Nah, sekarang tinggal 3 tahun. Udah jalan 2 tahun tinggal setahun gitu. Silakan ini Pak Mulyadi. Ya baik Mbak Rahma, Prof Cipta yang saya hormati, Pak Ilham yang saya hormati. Sebenarnya sudah beberapa kali saya membuat komentar di video saya di wawancara di YouTube itu. Namun dalam hal ini kelihatannya saya harus agak tegas sedikit ya membahasnya dalam konteks teori. Karena kemarin kan saya cuma mengatakan tuh, oh nambah lagi 3 periode itu, 1 periode aja bikin pusing kita kan. Ya itu kan saya sudah komentar seperti itu. Dan yang kedua ini yang terakhir saya ngomong kemarin di beberapa radio, saya bilang nggak usah dengar itu tuh yang ngomong seperti itu ya. Tapi saya memberikan penjelasan ilmiahnya. Nah gini, di politik itu memang tidak ada yang mustahil itu kan. Salah satu pengertian praktis politik itu tadi dipahami orang bahwa seni mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu. Ya. Jadi memang sangat mungkin ini terjadi itu. Jadi kalau dari segi teori ya, teorinya memang memberikan ruang seperti itu. Karena ada fakta kemudian dikonseptualisasi ya dan didefinisikan bahwa politik itu adalah seni mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, yang saya ingin jawab di sini adalah pertanyaan mengapa gerakan politik ini muncul ini? Ada 2 aktor yang muncul di sini. Pertama elit yang direpresentasikan oleh Kodari, ya. Yang kedua adalah interest group itu, kelompok kepentingan yang dimotori oleh Cokro ya Mbak Rama ya. Cokro apa? Ade Armando. Bukan orangnya, organisasinya yang sudah mengajak deklarasi di Indonesia ini. Seperti saya dikirimi informasi dari teman ya sudah berlangsung di NTT itu.
gitu. Jadi ini kelompok kepentingan. Ya, dua aktor ini di mana posisinya dan mengapa gerakan ini muncul? Ya, pertama saya harus tegaskan bahwa ini adalah tanda kemunduran demokrasi. Ini adalah tanda kemunduran demokrasi, dan dua kemunculan dua fenomena aktor ini ya yang tidak biasanya dalam sistem politik kita, ini adalah indikator dari menguatnya oligarki sosial. Yang dalam teori saya itu yang teori saya kan ada oligarki kembar tiga. Nah, oligarki, jadi ini penguatan untuk mendukung oligarki ekonomi dan oligarki politik. Nah, oligarki politik itu basisnya di partai. Jadi partai kita memang rusak, ya kan? Memang rusak, ya, dan butuh partner kelompok kepentingan yang rusak juga. Jadi oligarki sosial ini basisnya di kelompok kepentingan. Dan oligarki ekonomi basisnya di bisnis. Jadi partai, bisnis, dan kelompok kepentingan kita ini kemunculan dua fenomena ini, aktor dan elit dan kelompok kepentingan. Nah, saya analisis dulu di mana posisinya Kodari ini. Kodari ini kalau menggunakan teori oligarki saya, oligarki sosial, yaitu sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang mencari keberuntungan politik dan ekonomi, yang mencari suaka politik dan ekonomi, ya, politik dan ekonomi di lingkaran kekuasaan. Dia mencari keberuntungan, ya, keberuntungan politik dan ekonomi. Kalau posisi untuk Kodari ini dalam konteks teori saya sebagai oligarki sosial. Jadi dia berpendapat, dia membentuk opini publik untuk melakukan manipulasi, ya, untuk melakukan provokasi, untuk melakukan mobilisasi itu, ya, bahwa ya tadi dia melakukan provokasi kan, bahwa negara ini pecah kalau tidak bukan dia yang muncul itu, kalau bukan Pak Jokowi dengan ini, itu provokasi, ya. Kemudian dia mulai melakukan manipulasi, ya, bahwa seolah-olah itu tiket keberhasilan itu, dan efeknya adalah ini disintegrasi politik ini, ya, karena terjadi. Tadi benar tadi itu akan menguat lagi nih kelompok yang anti Jokowi dengan pro Jokowi ini akan menguat, dan sendirinya itu pembelahan politik makin menguat. Jadi kalau saya melihatnya kemunculan dua aktor ini itu bisa dilihat dalam satu sisi lagi. Ya, kalau dilihat posisinya Kodari ini, dia belum ada di elit antara dan elit tandingan. Kodari ini masih jauh. Kodari ini di atasnya massa, ya, hanya sejengkal saja, sejengkal di atas massa. Dia posisinya adalah elit penghubung gitu. Memang elit penghubung itu kerjanya provokasi, mobilisasi, ya. Seperti itu dia supaya, karena dia dengan demikian saya bisa menduga bahwa baik kelompok kepentingan ini maupun Kodari dia masih ada elit yang di atasnya menggunakannya, yaitu elit antara dan elit tandingan. Nah, ini yang perlu dicermati di sini. Saya sedang mencari informasi siapa aktor di atasnya ini yang menjadi elit antara dan elit tandingan yang menggunakan mulutnya dua aktor ini tadi, ya, elit antara, elit penghubung Kodari dan kelompok kepentingan tadi, khususnya Jokowi. Kira-kira siapa ini Pak Mulyadi? Karena kan kalau Jokowi tadi mengatakan tidak mau. Saya belum dapat data itu. Yang jelas itu tidak jauh dari mitra fungsionalnya, yaitu oligarki ekonomi dan oligarki ekonomi. Jadi kalau bukan bandar di belakangnya ini, dia adalah badut politik ini. Kalau bukan bandar politik, dia adalah badut politik. Nah, badut politik itu ada di partai gitu. Karena partai kita sedang sakit. Dia diserang oleh oligarki partai tadi. Nah, karena itu sebenarnya yang perlu diperbaiki ini adalah itu menghapus parlemen threshold tadi itu. Dan itu tidak ada hubungannya tuh. Tidak ada hubungannya antara parlemen threshold, presiden threshold dengan pencalonan partai gitu. Ya, untuk duduk di parlemen itu dibutuhkan suara minimal tuh. Nah, itu adalah syarat untuk partai duduk di parlemen, ya kan? Nah, untuk dilantik, untuk calon presiden dilantik menjadi presiden itu membutuhkan presidensial threshold. Jangan dijadikan dua syarat itu sebagai untuk pencalonan. Nah, syaratnya bagaimana?
Dia syaratnya bagaimana? Nah, ini harus konsultasi dengan KPU. KPU harus menentukan ini bahwa ketika ada partai peserta pemilu itu harus mencalonkan itu. Karena fatsun politiknya seperti itu tuh. Justru sekarang yang harus dicegah adalah jangan lagi ya partai politik itu berkoalisi. Kan masalahnya selalu saya bilang, masalahnya di Republik ini adalah munculnya istilah koalisi ini yang tidak lain cantolannya adalah pasal 6 ayat 2. Ini yang harus diamandemen. Kalau tidak mau repot mengamandemen, jangan berlakukan itu karena pasal 2 ayat 2 klausul pertama itu tepat itu. Itu yang tepat. Tapi kan Indonesia ini tidak mau memilih yang bagus. Yang bagus itu ya pasangan calon presiden diusung oleh partai politik peserta pemilu. Di sini mengandung pengertian bahwa pencalonan presiden itu adalah hak peserta pemilu itu. Nggak boleh dicegah. Kalau dia sudah jadi peserta pemilu itu sudah menjadi haknya itu. Jangan lagi diberikan syarat embel-embel segala. Ya, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu ya Pak Mulyadi. Saya tidak mau tampakkan, kontraskan. Ya sebagai akademisi saya harus melihat bahwa ini ada masalah antara praktek teori dengan praktek. Dan dalam ilmu pengetahuan ini adalah masalah besar itu. Ya kan? Karena masalah besar pasti ada dampaknya. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan tuh, kalau kita menggunakan istilah koalisi ini, koalisi asal-asalan ini, koalisi palsu ini, koalisi tipuan ini ya, koalisi tipuan ini, maka dampaknya banyak sekali. 99% kerusakan Republik ini disebabkan tadi, termasuk presiden sendiri tidak bisa berbuat banyak terhadap pembantunya, terhadap menteri, gara-gara koalisi tadi. Kenapa? Karena dia tidak bebas menentukan presiden, pembantunya, menterinya, karena disandra tadi oleh koalisi. Ya kan, istilah koalisi, sehingga hak prerogatifnya presiden tidak bisa itu. Jadi presiden bisa memecat itu menterinya sekali 24 jam itu ya setiap saat tidak bisa dia lakukan karena takut sama koalisi. Dan koalisi ini tempatnya di mana? Di parlemen, akan menghajar dia. Nah, koalisi inilah yang merusak juga parlemen itu. Ya, merusak DPR. Jadi banyak sekali itu. Jadi termasuk konflik internal partai itu. Ini belum berlangsung loh. Ya kemarin kan sudah diundi tuh. Ya sudah Demokrat konflik internal. Masih ada lagi nanti itu. Ketika gabungan partai ini diberlakukan. Dan selalu saya katakan, partai politik jangan deh sekarang mencalonkan lagi. Itu Anda melanggar teori kepartaian. Anda melanggar fatsun politik itu. Masa sih partai A mencalonkan kader partai B? Ya, itu anomali dalam politik itu. Dan dalam satu sisi saya mau melihat bahwa kemunculan kemunculan gerakan 3 periode ini yang dimotori oleh 2 aktor, elit dan kelompok kepentingan. Saya melihatnya ini adalah strategi political decay. Seandainya Pak Jokowi mau mendengarkan saya, ini 2 ini sudah benar tadi itu bahwa dia cari muka ya. Dia sudah benar tadi karena dia adalah sedang melakukan strategi political decay. Gitu. Dia tidak pikir barangkali bahwa dengan munculnya bergulirnya ini kebencian terhadap rezim ini semakin meningkat itu. Itu yang tidak dipahami itu. Sementara kita butuh kestabilan pemerintahan ini supaya Pak Jokowi itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik itu. Nah, jangan kemunculan gerakan ini diperluas sehingga terjadi pembelahan politik lagi yang mengakibatkan bangsa ini terbelah. Dan terbelahnya ini bukan terbelah untuk mengusung Pak Jokowi, Pak. Percaya saja, tidak bakalan itu. Ini jadi dan malah justru ini kalau istana ini tidak khawatir, tidak mengelola manajemen ini, bisa-bisa jatuh dia, Pak. Bisa-bisa jatuh karena kelompok kepentingan, media, ya dan partai partai politik bisa-bisa nanti tergoda oleh kekompakan rakyat dengan media gitu, massa dengan media. Nah, kalau muncul media nanti ini yang digunakan sebagai saluran untuk menghajar rezim, ya sudah selesai tamat riwayatnya itu. Coba saya perhatikan, tagar tangkap siapa itu? Kodari itu kan sebenarnya kemarahan publik itu. Itu tidak bisa dilihat sebagai satu bentuk bahwa itu kemarahan satu kelompok itu. Tidak bisa dilihat ya. Karena dua-dua orang yang dipasangkan ini tidak puas, Pak.
Ya di penjelasan saya terdahulu saya kan katakan kenapa Habib Rizik itu menguat, ya kan, karena tidak ada aktor oposisi yang kuat, masa tidak percaya lagi kepada Prabowo gitu. Jadi kemunculan dua orang ini kalau betul-betul jadi, anggaplah ini kita memprediksi bahwa partai politik melakukan tukar guling ya, oke. Kita berasumsi tukar guling. Maka diajukanlah calon ini. Ya, dua ini. Saya pastikan pemilu curang. Hampir saya pastikan. Ya. Hampir saya pastikan itu. Itu Jadi, yang ya, sebenarnya. Dan kalau pemilu itu curang lagi, tidak melaksanakan asasnya, tidak melaksanakan prinsipnya, lebih buruk lagi. Pas dilantik, rakyat bergolak untuk menurunkan dia, Pak. Itu prediksi saya itu. Jadi hati-hati. Pak Mulyadi, bukan sekali ini sebenarnya rakyat bergolak ya. Ketika revisi KPK itu sampai ke berbagai kota di Indonesia, Omnibus Law dan lain-lain bergolak, tapi kemudian semuanya dibungkam.